Ya oke guys, bagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini 7 April ya John, hari Sabtu ya. Uh, ya hari ini kita bahkan bahas bahwa China balas sanksi tarif 34% ke Amerika ya. Dampaknya itu China itu dia Amerika ngekspor ke China itu tiga item yang termasuk tinggi kacang kedelai, minyak mentah dan gas ya. Nah, dua tiga ini. Ya makanya setelah China mengumumkan narifin US juga, harga saham US juga pada jatuh dan harga minyak turun. Ya, oil price China tarif langsung turun 7%. Ya, ya langsung turun ya. Jadi kemungkinan Selasa saham-saham yang berbau minyak mentah turun ya atau gas gitu ya. Ya kenapa ya simpel kalau tarifnya naik lebih gede otomatis eksportir di Amerikanya gelabakan nanti mau kasih kemana nih karena pasti dari Cinanya nggak bakal beli karena mahal lo kena tarif 34% kan pasti Cina nanti akan cari alternatif otomatis dia gelabakan mau jual di mana ya eh ya otomatis harga jatuh of course seperti itu ya nanti Cina gimana ngatasin cari gas dari minyak buminya apakah cari lain dan itu gua masih harus dipelajarin lagi ya. Dan apakah ngaruh ke batu bara? Apakah akan mungkin aja ya. Tapi kayaknya harga batu bara nggak cenderung nggak terlalu pengaruh. Minyak, minyak dan gas bumi yang lebih terpengaruh. Nah, sya- kalau kita lihat ya, Joni, pertama kali dalam sejarah ini nggak ada di textbook buku ekonomi manapun ya. Ada seorang presiden yang ngasih nerapin perang tarif ke 180 negara seluruhnya. Ini sejarah ya. Makanya gue bilang dulu sering bilang kenapa prosesor tuh harus diupdate dengan ilmu terbaru. Ya, kalau lu jalanin sebuah negara dengan sebuah ilmu yang masih udah jadul, ketinggalan zaman, ya lu nggak akan bisa paham kenapa sih Donald Trump bisa ngeluarin kayak begini. Ya, dia ngimpos tarif ke kita itu, John. Dia ternyata pakai metode, dia dapat angka 64% Indonesia. Itu dia pakai metode defisit kita berapa? Ya, defisit Indonesia. Indonesia trade defisit US ya. Kita kan ekspor ke sana 26 miliar dolar ya. Ya, ya betul 26, dia cuma 11 kalau gua nggak 10. Ya, ya benar. Ya, dia cuma 10, kita 27. Nah, terjadi defisit 17 kan. Dia kayaknya ngitungnya begini, John. Dia ngasih 10, defisitnya 17 berarti 20%. Nah, ini gua rasa dia dapat angkanya kayak begini modelnya, John. Ya, 10, ya betul ya. Dia dapat angkanya kayak begini. Dia bagi, tapi dapat 4 dari mana ya? 10 bagi berapa? 18 kah? 19. Makin kecil ya berarti mungkin 9 dibagi 10. Ya pokoknya dia dapat angkanya kayak gitu John. Jadi menurut dia defisit Indonesia itu ah defisit Indonesia itu di kenapa dapat angka 64%? Dia pakai rumus kayak gitu John yang gue temuin ya. Dia pakai rumus kayak gitu dan dia bagi dua. Dia bagi dua ketemulah angka 34. Revolusioner nggak ngitungnya itu ya. Revolusioner ya out of the box banget. Out of the box banget ya. Nah, pemikiran yang out of the box ini, prosesor terbaru, ya sering makanya gue sering nyinggung Lu tau gak kenapa hari ini Vietnam sudah nelpon Donald Trump, ya ketua partainya ya, Vietnam, ready, tuh zero tarif lah. Udah ready John, ya, ya. Ini sekarang gue nanya sama lu nih, kenapa gue kemarin nyinggung-nyinggung prosesor? Kenapa Vietnam sekarang ketua partai komunisnya udah telepon Presiden Amerika dan sudah langsung siap potong tarif barang Amerika 0%. Kenapa?
Ya. Dan sedangkan kita masih kayak bengong-bengong gitu loh. Kenapa? Karena di sana sudah pakai Pentium terbaru, prosesor terbaru. Cepet, muternya tuh cepet. Oh, kalau tarif gini, oh apa yang kita kata, cara nambah gini, udah langsung jadi. Di kita karena masih pakai Pentium 2, ya yang bertanggung jawab di keuangannya masih Pentium 2, loading aja sih loading. Jadi maklumin aja, John. Itu kenapa gue nyinggung prosesor. Ya. Sebelum kita ngomong ke sono, John, kita harus tahu dulu ukur dulu kemampuan kita gitu loh. Jangan asal kan banyak lu pasti lihat bertebaran komen kan, bertebaran komen. Kita balas balik aja Amerika, kita tarifin balik. Gini John, ya pertama PDB Amerika itu 480.000. Orang baru, oh kita ikutin Cina dong John, kita adu dong Amerika. Cina berani ngadu karena PDB dia 280.000 triliun. Ya, 280.000 lo bagi 480.000. Cina itu nomor dua, kekuatannya masih kira-kira 58%-nya Amerika. Dia berani kasih tarif balik. Sedangkan kita, John, kita itu cuma 22.000. Ya, lu ngadep, lu mau ngadu tarif sama negara yang PDB-nya 480.000. Lu tuh cuma 4,5%-nya dia. Lu nothing. Kita nothing basically. Kita yang butuh dia, bukan dia yang butuh kita. Kita impor ke US itu 26. Jadi gini, Jo. US itu ekspor 3 triliun dolar 2024. Sorry, impor. Nah, nilai impor kita itu cuma 26 miliar, John, dolar. Lu bagi aja 3.300. Cuman berapa value-nya kita? 0,7%, John, di mata mereka. Ya. Jadi kita impor ke Amerika, buat orang Amerikanya nih, negaranya, value kita itu dari total semua importnya dia cuma 0,7%. Kagak terasa. Lu mau ngadu balik ke Amerika, gue bales lu. Trompet ya nggak, gue balas, gue taruhin tarif 50% ya. Nggak terasa buat dia, malah dia nanti akan balas, gue balas lu 70%, mati lo. Kenapa? Beban kita ekspor ke dia 10%, John. Kita nih ekspor ke Amerika itu 10% total dari ekspor Indonesia setahun. Gitu gede. Sedangkan dia ngimpor produk kita cuma 0,7%. Lu mau ngadu tarif kita, lu bunuh diri. Jadi makanya dalam ilmu perang lu ngukur dulu. Kalau lu sering baca bukunya Sun Tzu itu ya, ilmu perang. Kalau musuh terlalu kuat, hindarin atau kalau bisa lu bersahabat. Jangan lu face to face. Itu bukan kekalahan, bersahabat sama musuh demi kepentingan rakyat lu itu bukan kekalahan, bukan. Ada orang, wah John adu aja Don, kita tarifin aja semua tarif US 100%. Lu yang gila. Kalau Cina oke, dia masih punya power. Nah, tapi kalau gue mau lihat sendiri siapa yang bakal menang dari Amerika Cina ya. Gue nggak tahu siapa yang bakal menang ya. Tapi gini gue tadi gue udah ngitung sendiri. US ekspor ke Cina itu bebannya cuma 5%, John. US ya. Sedangkan China ekspor ke US itu bebannya 12%. Jadi dari sini gue bisa lihat Cina lah yang lebih membutuhkan US ketimbang US membutuhkan China. Jadi kalau menurut gue US dalam hal ini Amerika masih lebih diuntungkan ketimbang China. Itu sudut pandang gue ya. Ya next. Siapakah yang menang gue nggak tahu. Nah, sekarang kita ke arah Vietnam. Kenapa Vietnam bisa gerak cepat dan sedangkan kita masih ya seperti gue bilang Pentium 2 ya pasti lelet lah. Pemerintah tanggapi tarif Trump masih belum. Oke, jadi gue ada iseng-iseng ngitung ya, John. Kenapa Vietnam tuh berani? Nah, ini yang nggak bakal pernah bisa dimengerti. Itu yang dari dulu gue bilang, John. Nggak pernah bisa dimengerti oleh tim ekonomi. Maaf ya, dari Konohagakure. Yang orangnya selalu sama selama 3 Hokage gitu kan. Dia nggak pernah bisa memproses itu. Dia nggak pernah bisa memproses kenapa Vietnam turunin PPN kok
ekonominya langsung melejit. Dia nggak pernah bisa paham itu. Ya. PDB-nya Vietnam itu 7.000 triliun, John. 7.700 lah. Ya. Lebih kecil dari kita karena dia penduduknya dikit. Tapi secara kalau per kapita sih udah berdeketin ya. Deketin secara per kapita. Kalau di total dia masih 7.700 triliun. Udah otomatis bunuh diri kalau negara kayak Vietnam mau ngajak ribut 480.000. Nah ini gue lihat pemimpinnya dia bener. Nggak mungkin lo PDB 7.700 lo ngajak ribut yang ini. Nggak mungkin, lo gila. Nah gue cek PDB-nya, sorry, ekspornya, eh, oke kita hitung aja deh. Ya. Vietnam export to US. Total, ya. Iya, 118 miliar dolar ya ke US. Ya, 118 miliar dolar kalau dikali sekarang, maka ya kira-kira 2.000 triliun. Ya, ekspornya ke US 2.000 triliun. Nah, ketika dia tahu, dia langsung proses nih. Kalau orang prosesnya cepat ya. Oh, 2.000 triliun ya kita ke sana. Berapa tarif waktu itu kita anggap? Anggaplah dari 2.000 triliun, tarifnya 15% produk Amerika. Anggap. Langsung diproses. 2.000 berarti berapa pendapatan kita dari ekspor barang ke US, import barang dari US berapa kita dapat? Oh, 300 triliun. Langsung tanya tim ekonomnya, bisa nggak kita nolin tarif US, kita nggak dapat 300 triliun. Kita suruh bank sentral aja cetak. Kita lihat hitung tambah berapa inflasi kita. Oke, langsung 300. Tadi kita dapat kan 7.000 kan? 7.700 lah kalau nggak salah. Oh, cuma nambah 3,8% inflasinya. Oke. Hajar. Langsung telepon Trump. Cepat. Telepon Trump. Kontak. Tap, tap, tap. Kita siap. Kita siap. Nolkan tarif semua produkmu di sini. Dia udah siap, John. Kenapa? Karena dia sudah memproses dengan cepat. Sekarang kan inflasi Vietnam sekitar 3-4 persenan ya. 4 kalau ditambah 7, ini ya paling dia cuma kena 7,8%. Nggak masalah buat kalau orang prosesornya cepat. Nggak masalah. Karena dia tidak menganggap inflasi itu sesuatu yang harus dimusuhin. Ya, makanya Trump pernah bilang ada namanya phenomenal over, John. Phenomenal over, ya. Nah, ini Trump. Jadi dia tuh ngasih tarif, John, hari ini. Itu sebenarnya intinya dia tuh minta lu datang ke dia, kasih tawaran yang fenomenal. Apa nih supaya gue nggak tarifin lu segitu. Itu dia tuh bisnismen. Dia mengerti negaranya itu kuat banget. Dia langsung show off power nih. Lihat power gua. Power gua kayak gini kan. Lu datang sungkem ke gua. Itu intinya. Jadi bisa diomongin. Nah, Vietnam karena dia cepat prosesornya, timnya dia cepat ya paling cuman kena naik 7%. Nggak apa-apa, kita nolin tarifnya Amerika. Yang penting negara gua rakyatnya masih tetap ngebul rakyatnya. Ngebul. Ya, nggak ada yang PHK, nggak apa-apa. Nanti suruh bank sentral aja. Berapa sih? Cuma 300 triliun. Aja. Justru malah nanti bakal ngebul menurut gue ekonomi Vietnam, John. Oh, orang makin sering import barang dari Amerika. Tidak ada pajak. Seperti itu kan masuk enak. Ya nggak? Orang jadi makin sering muncul banyak importir yang bakal makin kaya di dalam sana. Ya, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi kalau Vietnam nggak apa-apa, pendapatan negara berkurang, asalkan rakyat gue tetap ngebul. Gue ngerinya di Konoha, John, ya, yang megang keuangan itu adalah orang yang lebih penting, bukan tidak mementingkan rakyat, mementingkan negara. Dia tuh pahamnya, John, ya, menurut gue. Nggak apa-apa rakyat mati banyak karena pajak, nggak apa-apa gue naikin pajak. Yang penting negara, kata menurut dia keuangannya stabil, menurut dia. Udah beda, John. Makanya gue ragu, ya. Kamera gue mati ya. Oke. Makanya gue ragu tim negosiasi kita, negosiasi ya, oke, itu negosiasi.
tim negosiasi kita ke sana, gue takutnya begini John, kekunci sama satu orang. Orang ini nggak mau, misalnya ngenolin tarif dari US dia nggak mau karena menurut dia, "Wah, nanti negara rugi dong pendapatan." Nah, kekunci sama dia. Seumpama dia mau nih, ini gue takutin lagi. Seumpama dia mau, oke tadi tadi berapa? Oke, misalnya nih ya, misalnya nih, oke, gue tahu. Kita kan ekspor ke US 400 triliun value-nya kan. Anggaplah coba tarifnya misalnya 15% gitu. Berarti berarti setiap tahun pemerintah dapat berapa di Indonesia? Nah, 60 triliunnya, gue takutnya dia akan berkata, "Wah, negara nanti kekurangan 60 triliun nih. Masalahnya nanti ada utang jatuh tempo di Juni, ya nggak 800 triliun. Terus masalahnya kita juga punya ambang batas defisit 3% undang-undang. Nah, Amerika Vietnam nggak punya, makanya nyantai. Kita punya. Nah, dia banyak utang jatuh tempo, penurunan pajak lagi jatuh. Dia pusing mikir 60 triliun ini gue nambal dari mana? Nah, nanti jangan-jangan karena dia orang yang nggak mau rugi, nggak bisa nggak bisa berpikir ala ala Vietnam seperti itu ya. Dia naikin pajak lagi John atau cabut subsidi itu John. Itu yang kita capek modelnya sama ilmu, tahun 2025 pakai ilmu tahun jebot. Dulu John, kapan sih Presiden Nixon itu cabut emas? 1971 ya. Tahun 19. Nah ya 1971 gini John. Kita paham dulu kalau Mas duit duit masih di backup oleh emas. Kita paham ya. Sebelum tahun 1971 pemerintah basically semua negara nggak bisa ningkatin suplai uang. Ini ilmu ekonomi lama. Ya, otomatis kalau dia kekurangan duit pasti opsinya ya cuma satu naikin pajak, atau mungkin cabut subsidi itu aja. Itu kan dulu ilmu ekonomi jadul. Sekarang kan lu bisa print money tanpa emas gitu. Masa lu masih bisa print money tanpa emas tapi lu masih pakai ilmu tahun 1971. Seperti itu John maksud gua. Nggak diupdate prosesornya. Makanya lu nggak akan bisa ngerti kenapa hari ini Vietnam gerak cepat langsung telepon Presiden Amerika. Kami siap. Kita masih bingung kenapa? Karena lu masih muter lelet, proses. Ini proses, dia masih proses, mikirnya masih lambat. Nah itu John. Lu banyak berdoa aja dah kalau kata gua. Tapi benar ya John, di saham itu tetap aja, terakhir penutup gua, meskipun crash jadikanlah itu peluang. Peluang banyak barang bakal diskon, seperti itu. Jangan lu malah kabur, seperti itu. Ya. Nah gitu aja John, waktu gua terbatas. Sampai ketemu lagi video gua berikutnya. Karena data nggak bisa